Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan emosi dan sosial. Perkembangan emosi dan sosial adalah bagaimana anak-anak belajar mengenali, memahami, dan mengelola emosi mereka serta berinteraksi dengan orang lain. Ini sangat penting dalam pendidikan karena dapat mempengaruhi cara siswa belajar dan berkomunikasi. Pentingnya memahami aspek ini dalam dunia pendidikan adalah guru dan pendidik harus memahami bahwa perkembangan emosi dan sosial sangat berpengaruh terhadap konsentrasi, motivasi, dan prestasi akademik mereka. Lanjut ke pembahasan utama yaitu definisi perkembangan emosi dan perkembangan sosial. Perkembangan emosi adalah bagaimana seseorang mengenali dan mengelola perasaan mereka, seperti senang, sedih, marah, dan juga takut. Sedangkan perkembangan sosial adalah bagaimana seseorang belajar berinteraksi dengan orang lain, membangun hubungan, dan memahami norma sosial. Contohnya pada anak usia dini yang belajar berbagi mainan atau menenangkan diri saat marah. Selanjutnya ada karakteristik perkembangan emosi dan sosial peserta didik. Yang pertama ada pada usia dini dari sejak lahir sampai 6 tahun, yaitu mulai mengenali emosi dasar seperti senang, takut, ataupun marah. Bergantung pada orang tua dan guru untuk regulasi emosinya. Yang kedua ada pada usia sekolah dasar atau 7-12 tahun yang memulai memahami emosi orang lain dan mengembangkan empati. Belajar mengontrol emosi sendiri atau tidak mudah menangis ataupun marah, mengembangkan pertemanan dan kerjasama dengan teman sebaya. Yang ketiga pada usia remaja, usia 13-18 tahun. Lebih mandiri dalam mengelola emosi, meningkatkan keterampilan sosial seperti kerja tim, komunikasi, dan memahami perspektif orang lain, mencari identitas diri dan kelompok sosial yang sesuai. Selanjutnya adalah implikasi dalam pembelajaran. Yang pertama ada pengaruh terhadap konsentrasi dan prestasi akademik. Maksudnya itu, anak yang stabil emosinya lebih mudah fokus dalam belajar. Anak yang mengalami stres atau kecemasan berlebihan cenderung sulit berkonsentrasi. Yang kedua adalah interaksi sosial dan dinamika kelas. Siswa yang memiliki keterampilan sosial baik cenderung lebih mudah bekerja sama dalam kelompok. Siswa yang kesulitan bersosialisasi mungkin mengalami kesulitan dalam kegiatan kolaboratif. Dan yang ketiga, pentingnya dukungan guru dan juga orang tua. Guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung perkembangan emosional siswa. Sedangkan orang tua perlu memberikan pemahaman dan bimbingan dalam mengelola emosi pada anak. Pada studi kasus yang saya ambil, aspek perkembangan emosinya itu siswa pemalu cenderung mengalami kesulitan dalam mengelola emosi saat berinteraksi sosial. Nah, setelah pelatihan, dengan bimbingan keterampilan sosial, siswa tersebut mulai memahami bagaimana mengontrol perasaan cemasnya, meningkatkan kepercayaan dirinya, dan menyesuaikan emosinya dalam interaksi sosial. Selanjutnya pada aspek perkembangan sosial. Sebelum adanya pelatihan, mungkin siswa tersebut mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial yang bisa membuat siswa tersebut menarik diri dari lingkungan. Namun setelah pelatihan, dengan latihan yang tepat, siswa mulai memahami bagaimana cara membangun hubungan sosial, bekerja sama dalam kelompok, dan lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan kelas. Kaitannya dengan pembelajaran yaitu meningkatkan keterampilan sosial dan juga dampak terhadap prestasi akademik yang cenderung lebih aktif, lebih fokus, dan lebih berani bertanya atau berdiskusi dalam kelas. Baik, di sini saya bisa mengambil kesimpulan yaitu perkembangan emosi dan sosial berperan besar dalam dunia pendidikan. Siswa yang memiliki keterampilan emosional dan sosial yang baik cenderung lebih sukses dalam pembelajaran dan kehidupan sosialnya.